Iya, baik Bu. Mungkin kalau material abu itu kan terkenal dengan penyerapan airnya mungkin yang lumayan tinggi, Bu. Hmm. Uh, Mungkin jika penyerapan airnya tinggi, Hmm. uh, berarti sebentar Bu. Hmm. Berarti beton tidak uh, akan memiliki flowability yang mungkin lebih baik gitu Bu. Jadinya gimana ya? Ya kan itu yang jadi tantangannya kan, itu yang saya tanyakan. Saya kasih waktu another maybe 10 minutes to think about that. I will go to another student ya, Yuan ya. Baik Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Oke, kamu bisa pikirkan. Oke, let's go to Arar. Ara, do you hear? Iya, Bu. Oke. Kita beralih dari abu vulkanis ya. Nah, uh, mungkin kita bisa berdiskusi tentang, oke, let's talk about geopolimer ya, tentang geopolimer. Bisakah lumpur Sidoarjo itu ya, lumpur Sidoarjo itu saya aplikasikan 100% sebagai bahan beton geopolimer? Jika tidak, kenapa? Jika iya, kenapa? Ya, jadi lumpur Sidoarjo itu dijadikan material geopolimer. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Dan ya, explain. Ya, briefly. Ya, silahkan. Silahkan Aram. Kalau dari saya mungkin bisa, Bu, karena lumpur Sidoarjo itu memiliki kandungan silika dan alumina yang tinggi. Terus kemudian bisa. Terus apa yang harus dilakukan? Tap- Kalau iya, kenapa? Tapi untuk penggunaan beton geopolimer mungkin lusi ini harus dibakar terlebih dahulu, Bu, Terus untuk mengaktifkan silika dan alumina itu harus dibakar terlebih dahulu. ya explain seperti apa. Jadi berikan petunjuk kepada saya, what should I do? Saya ngambil lusi, terus kemudian saya mau bikin beton geopolimer, terus berikan petunjuk kepada saya. Mungkin bisa ditambahkan alkali. Geopolimer harus pakai alkali. Kamu pikirkan ya, bersama ini tadi, Yohan, juga saya kasih waktu. We'll go to Randy. Randy? Iya, Bu. Oke, Randy ya. Ada Randy. Saya carikan pertanyaan buat Randy. Oke. Apa sih tantangannya kita menggunakan ground granulated blast furnace slag di dalam beton mutu tinggi? Randy, silakan. Ya baik. GGFBS itu setahu saya itu early strength-nya itu rendah. Jadi ketika menggunakan di mutu tinggi itu early strength-nya rendah, itu tantangannya. Terus kemudian what should we do to use it? Ya kan nggak hanya Oh, itu aja, nggak hanya apa namanya strength-nya rendah. Tapi kalau tantangannya seperti itu, what should we do gitu loh.
Tantangannya banyak kan, nggak hanya itu aja. Ya. Dari explain dan apa yang harus kita lakukan. Selain itu tadi workability-nya juga rendah GGFBS itu. Jadi dari workability itu bisa dipakai SP itu kan sebuah keharusan untuk meningkatkan workability-nya. Terus kemudian susutnya juga tinggi. Caranya untuk yang early strength itu pakai mineral admixture Bu. Jadi untuk mempercepat reaksi dari hidrasi semennya. Jadi bahan-bahan lain yang reaksi pozolantiknya supaya bisa cepat terjadi sehingga CSA-nya bisa cepat terbentuk gitu. Kemudian ada lagi nggak? Itu saja Bu yang saya tahu. Nah, itu saja. Oke. Ya, ini Randy cukup ya. Oke, good. Saya akan bertanya kepada yang lain. Bentar. Aji. Aji, ayo ya, Aji. Iya, Bu. Oke, silakan Aji. Saya tanya ini, Aji, siap ya? Habis Aji, nanti saya ke Yohan. Habis ke Yohan, saya balik lagi ke arah. Bentar, saya tanyakan ke Aji berkaitan dengan very high performance concrete. Nah, kemarin sudah ada ini kan, sudah ada kuliah dari tamu dari alumni ya, dari Sahid. Jadi, very high performance concrete. Apa tantangannya? Kita memanfaatkan fiber, karena fiber banyak sekali sudah dijelaskan oleh Pak Asdam di kuliahnya Pak Asdam. Very high performance concrete itu apa yang harus kita lakukan kalau saya ingin sekali memasukkan fiber di dalam very high performance concrete, dan berikan saya suggestion, saran bagaimana fiber itu bisa diaplikasikan ke dalam very high performance concrete, atau memang jangan dipakai begitu. Silakan. Iya, Bu, izin menjawab, Bu. Yang pertama itu kita harus tahu dulu ini fiber digunakan untuk struktural yang mana, untuk kolom, untuk balok atau yang mana. Karena fiber sendiri itu tujuannya untuk mengurangi atau apa ya? Untuk itu, Bu, mengurangi untuk mempertahankan gaya tarik ketika bukan. Fiber sendiri ini berfungsi untuk itu, Bu, untuk agar gaya tariknya yang biasanya pada balok itu tidak mudah untuk hancur begitu, Bu. Terus tantangan dari penggunaan fiber pada konstruksi ini, sebenarnya fiber ini ada beberapa macam, Bu. Ada fiber yang berupa baja, ada juga fiber yang berupa ya fiber gitu, Bu, yang non baja gitu. Untuk yang dari besi atau baja, fibernya itu biasanya penggunaannya itu harus fiber baja itu penggunaannya harus itu, Bu, ujung-ujungnya ditekuk, Bu, agar kayak sebentar, Bu. Itu penggunaannya biasanya fiber baja itu ujung-ujungnya ditekuk karena untuk itu, Bu, agar You need more time? iya, Bu. Okay. Saya butuh waktu, Bu. Agak gugup. Let's go to Yohan. Iya, Bu. Tadi kan kalau dari saya mungkin pertanyaannya menggunakan volcanic ash itu kan berarti penyerapan airnya cukup banyak gitu, Bu. Mungkin bisa ditambahkan
semacam admixture sih, Bu. Hmm. Mungkin admixture itu kan ada water reducer. Oh, mungkin yang bisa dipakai adalah retarder gitu, Bu. Yang bisa digunakan dalam beton yang menggunakan material-material yang tadi itu. Berarti apakah abu vulkanik itu mempercepat reaksi sehingga harus diberi retarder supaya lambat reaksinya? Apakah demikian? Iya, Bu, karena kan kalau beton SCS itu kan ada airnya ya, Bu. Sedangkan air itu merupakan salah satu reaksi hidrasi. Jadi ikatan-ikatan itu akan terbentuk lebih cepat gitu, Bu. Jadi butuh lebih sedikit dilamain lagi untuk setting time-nya bisa menggunakan retarder. Mungkin kalau dari saya itu, Bu. Oke, alright. Oke. Ya, finish. I should go to saya, arah saya. Ya, Bu. Jadi saya melanjutkan yang tadi, kalau dari saya itu mungkin bisa 100% menggunakan lusi. Cuman lusinya itu harus diolah terlebih dahulu. Jadi setelah lusinya itu diambil, kemudian dikeringkan, dipanaskan, kemudian dihaluskan sampai memenuhi persyaratannya. Kemudian dari situ untuk meningkatkan kuat tekan dari beton tersebut mungkin bisa ditambahkan alkali. Geopolimer kan memang pakai alkali. Nggak mungkin geopolimer nggak pakai alkali. Jadi semua geopolimer pakai alkali. Alkali aktivator, Bu. Ya, ya betul, alkali aktivator. Alkali untuk mengaktifasi, namanya alkali aktivator. Semua geopolimer memang pakai itu. Sudah, itu saja jawabannya. Oke, ya oke, saya terima ya jawabannya Ara. Ya, we should finish with Ara. Karena Ibu, kita terima di kasih, sini Bu. sama-sama kita ada antrian panjang ya. Oke, balik ke Haji. Iya, Bu. Mulai awal ya, Bu ya. Penggunaan fiber pada beton mutu tinggi. Penggunaan fiber ini bertujuan untuk meningkatkan mutu beton, terutama pada hal kekuatan tarik itu. Beton. Kemudian fiber ini ada macamnya, Bu. Ada fiber serat dan juga fiber berupa besi atau baja gitu. Penggunaan fiber ini nggak terlalu banyak, Bu, dalam konkrit atau beton ini, Bu. Hanya sekitar beberapa persen atau mungkin 2%-an gitu, Bu. Terus tantangan penggunaan fiber setahu saya itu kita ketika menggunakan fiber ini kita kan nggak tahu ini nanti letaknya di mana, di bagian mana, di bagian mana. Jadi penggunaan fiber ini harus merata dalam komposisi beton itu, Bu. Terus kalau misal kita menggunakan fiber yang tipe besi atau baja itu kita juga harus memikirkan ukuran yang akan digunakan, ukuran fiber yang akan digunakan. Terus tantangan lain penggunaan fiber ini biasanya penggunaan fiber ini lebih mahal, Bu, karena ada penambahan fiber ya. Ini harganya lebih mahal, Bu, daripada beton tanpa fiber gitu, Bu. Apalagi fiber yang menggunakan besi atau baja itu, Bu. Terus saran ya, Bu ya. Saran penggunaan fiber mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, penggunaan fiber itu hanya sedikit, sekitar 2%-an, tapi alangkah baiknya kalau misal kita trial terlebih dahulu, Bu. Kita trial terlebih dahulu kalau misal kita mau membangun kita mau membuat suatu beton kekuatannya tinggi itu kita membutuhkan fiber seberapa banyak itu. Kita trial terlebih dahulu, Bu. Nah, itu. Oke. Good, thank you. Haji. Terima kasih, Bu. Should go to Astridea. Do you hear Astridea? Hadir, Bu.
Oke. Jadi ya, saya mau tanya hal-hal yang berkaitan dengan iya, repair dan retrofit. Ya, repair dan retrofit. Nilai plus dan minus apa yang harus kita perhatikan apabila kita ingin menggunakan fiber seperti tadi yang disampaikan oleh Aji sebagai material repair. Silakan. Permisi menjawab, mungkin Yes. kalau setahu saya kekurangan dari fiber itu karena dia merupakan apa yang seperti dibilang Aji, contohnya ada kayak slack atau baja, mungkin kekurangannya itu lebih ke workability-nya. Jadi mungkin workability-nya tidak terlalu bagus. Juga apabila menggunakan fiber itu mungkin jatuhnya betonnya lebih mahal daripada beton normal. Nah, terus kemudian kenapa kita harus pakai fiber sebagai material retrofit? Kan banyak tuh fiber sekarang, retrofit mesti pakai fiber, retrofit pakai fiber. Nah, kenapa kita harus pakai retrofitnya materialnya harus pakai fiber? Izin menjawab lagi Bu, mungkin mengapa kita harus menggunakan fiber? Mungkin gunanya untuk mengatasi kerusakan-kerusakan di beton dan memperbaiki kuat tariknya di bagian kolom tarik. Mungkin begitu Bu. Di kolom, di tempat yang lain? Mungkin juga untuk menahan momen Bu. Oke, jadi yang kamu rekomendasikan fiber sebagai fiber kayak apa untuk material repair? Harapan kamu, bayangan kamu seperti apa? Silakan. Studi kasus untuk slab atau lantai, silakan. Mungkin bisa digunakan fiber steel hook Bu. Fiber? Steel hook, baja, hook. Kenapa harus pakai baja kalau untuk retrofit aja? Workability nanti sulit, malah nggak nempel nanti. Ya, oke, silakan. That's the last questions untuk Astri. Itu mungkin kamu punya suggestion lain. Silakan. Ya, Astri. Temannya nunggu yang lain. Ayo. Silakan. Nih kalau sidang macet repot ya, ayo, Dang. Ayo. Ya, silakan. Mungkin kalau nggak fiber hook atau nggak fiber steel hook, mungkin bisa pakai fiberglass atau polypropylene Bu. Kenapa? Ya, jadi saya akan berposisi sebagai meletakkan posisi sebagai orang yang kalian berikan suggestion. Jadi jangan heran kalau nanti kan saya nanya, lo kenapa kok begini, lo kenapa kayak begini gitu. Jadi kalian memberikan suggestion kepada saya gitu. Hari ini tolong diberikan suggestion kepada saya. Hari ini kalian total di sini 35. Kita punya 35 expert beton di sini dan saya menerima suggestion kalian. Ya, oke, kenapa?
Astri, jelaskan kepada saya, tolong. Iya Bu, izin menjawab. Mungkin apabila menggunakan fiberglass atau polypropylene itu ukurannya lebih kecil daripada fiber steel. Untuk glassnya sendiri ukurannya kurang lebih 0,005 sampai 0,15 mm. Untuk propylene itu ukurannya 0,02 sampai 0,4, sedangkan untuk steel sendiri ukurannya di 0,1 sampai 1 mili. Lalu setelah di lain ukuran mungkin juga bisa dipertimbangkan dari kuat tariknya. Memang kuat tariknya itu lebih besar di baja 300 sampai 2000 MPa, tetapi jika menggunakan fiberglass itu juga bisa menyeimbangi, di mana fiberglass itu memiliki kuat tarik sekitar 1000 sampai 2600. Jadi mungkin jika untuk retrofit tidak digunakan steel, mungkin saran dari saya bisa digunakan glass dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya sebutkan. Mungkin begitu Bu. Oke, ya, terima kasih. Astri, we should go to sebentar. Nanda, are you here? Nanda? Iya, Bu. Oke, silakan Nanda. Saya tanya ke Nanda ya. Oke, kita bicara tentang 3D printing. Ya, 3D printing itu requirement-nya banyak sekali dan belum ada ininya. Belum ada standarnya. Ya. Nah, sekarang saya itu mempunyai kesulitan dalam ngeprintnya. Ya, ngeprintnya itu karena kita orang beton, kita nggak ngerti kan tentang robot-robotnya, mesin-mesinnya sudah kita nggak ngerti deh. Pokoknya sekarang yang penting mesinnya ada dulu, mesin sederhana, terus kita menggunakan material tertentu yang nanti itu jadi tantangan kita untuk mau dimasukkan ke dalam mesin itu, kemudian kita print. Nah, tolong dijelaskan oleh Nanda ya, tolong dijelaskan oleh Nanda apa yang harus saya perhatikan pertama kali nih. Pertama kali sekali saya harus memperhatikan material tertentu itu harus saya pilih sebagai cocok nih untuk nanti jadi material bahan printingnya. Nah, pertama kali saya harus ngapain nih? Nah, silakan Anda. Permisi Bu, izin menjawab. Jadi ditanya tadi material buat bahan Saya 3D punya printing. material, terus kemudian apa yang harus saya lakukan supaya saya tahu material ini cocok untuk 3D printing atau tidak. Misalnya saya punya material, saya mau campur semen sama fly ash, atau saya punya material semen saya mau campur dengan slag misalnya, atau saya punya material cuman semen biasa, ya semen biasa sih, terus kemudian ada pasirnya mungkin, atau ada airnya, atau semen dengan air saja. Nah, apa yang harus saya lakukan supaya material saya ini, pasta saya ini cocok untuk diprintkan? Kan nggak gampang tuh ya, kan ngeprint itu kan harus kayak es krim gitu, harus bisa naik gitu kan, dia harus bisa nahan beban di atasnya walaupun dia kondisinya masih basah gitu ya. Nah, sebetulnya pengujian atau apa yang harus saya lakukan sehingga saya mempertimbangkan ini komposisi yang ini saya bisa saya pakai untuk ngeprint gitu. Apa yang harus saya lakukan? Pengujian atau apa yang harus saya lakukan pertama kali? Oh, baik Bu. Yang pertama kali ya pasti melakukan pengujian Bu dari bahan yang dimiliki. Lalu Pengujiannya apa gitu loh? Gitu. Saya harus ngapain nih? Saya mau bikin 3D printing nih, Nanda, tolong deh kamu udah punya mesinnya, datang dari Apis Corp, mungkin dari Rusia begitu ya, kamu beli, ya tolong dong beliin 5 miliar, gampang Bu, murah amat Bu, 5 miliar gitu kan, udah dibeliin. Tapi terus kamu kasih tahu ke saya, ini materialnya bisa nggak di print atau enggak, pengujian harus saya lakukan apa? Oke. Mungkin saya belum kepikiran ya Bu untuk pengujiannya apa. Yang pasti tujuannya itu untuk mengetahui apakah bahan itu bisa untuk
dipompa biar bisa jadi bahan buat di 3D printing, terus juga eh, bisa dicetak dan cepat kering, Bu. Makanya itu pengujiannya apa kira-kira menurut kamu? Kan gitu ya requirement-nya kan bisa dipompa keluar, terus kemudian bisa cepat kering, misalnya begitu, terus kemudian ya kamu membayangkan gitulah bisa di print gitu. Nah sekarang pengujian harus saya lakukan apa? Pengujian. Mm-mm. Uji SLAM pasti sih, Bu. Terus kemudian Terus uji selamnya harus gimana selamnya? SLAM-nya harus yang tidak besar, Bu. Terus kemudian Eh, jadi saya punya semen sama air, saya aduk, terus saya uji selam. Selamnya nggak boleh besar, kata Nanda. Terus kemudian apa lagi? ada uji apa lagi? Nanti kalau selamnya nggak besar, macet dia di dalam mesin. Ya kan? Macet nanti. Nggak bisa ini, mesinnya kebakar nanti. Nggak bisa ngeluarin. Karena selamnya rendah. Workability-nya jelek berarti kan. Apakah saya boleh minta 10 menit, Bu, untuk... Oke, Oke, terima kasih, Bu. kita lanjut ke Raliansa. Rali, Ya, Bu. oke. Ini panggilanmu apa? Ival, Bu. Ya Allah, jauh banget ya. Itu Seifal, Bu. Ival. Ya tapi mendingan nama lu ya, nama gue Januarti Jeka Putri, panggilannya Bu Yani gitu. Ngata-ngatain nama orang sulit, nama saya juga aneh gitu. Oke, Ival. Saya Iya, Bu. mau tanya nih ya, Ival ya. Hmm, gini, eh kita kembali ke topik 3D printingnya tadi itu ya. Eh, saya saya ingin ngeprint setinggi-tingginya gitu. Saya ingin ngeprint kalau bisa setinggi-tingginya. Saya ingin ngeprint setinggi-tingginya. Tetapi itu tidak gampang. Ya, tetapi itu tidak gampang. Jadi materialnya itu udah bisa ngeprint, masih materialnya sudah keluar karena tadi tugasnya apa? Tugasnya desainer pertama adalah Nanda itu untuk mencari ininya pengujian apa di awal. Nah, sekarang udah bisa ngeprint keluar, terus kemudian mau numpuk sampai tinggi. Nah, apa yang harus saya perhatikan di sini, Ival? Supaya material saya bisa numpuk sampai tinggi apa salah aspek apa yang harus saya perhatikan supaya dia bisa ketumpuk sampai tinggi gitu. Silakan. Permisi, Bu, izin menjawab. Kalau menurut saya itu kemampuan dia buildability-nya itu, Bu, buat dia bisa dibentuk, dibangun ya supaya kuat semakin tinggi dibangunnya gitu, Bu. Terus kemudian uji apa yang harus saya lakukan supaya bisa dinyatakan buildability-nya masuk gitu. Jadi habis dari Nanda saya udah dapat, terus kemudian saya ngeprint dari Nanda sukses, terus saya ingin setinggi-tingginya, saya minta suggestion dari Ival. V-funnel test sama column segregation, Bu. Kalau V-funnel kan SCC ya, nanti kan sudah dinyatakan sama Nanda kan nggak boleh workability-nya malah harus rendah kata Nanda kan, supaya selamnya rendah kata Nanda. Column segregation mungkin, Bu, buat kemampuan stabilitasnya biar tetap gitu, Bu. Gimana itu? Ujinya gimana? Nggak ngerti. Saya ada uji column segregation, nggak ngerti.
Ini saya happy banget ya, 35 orang expert beton semua kan. Bayangin kalau kita punya 35 orang dalam satu perusahaan ready mix kan ya keren banget tuh. Silakan. Ya, kita kembali dulu ke Nanda deh. Nanda ya, Nanda. Baik Bu, mungkin Yes. saya ingin memperbaiki yang tadi Bu. Tadi kan saya bilang workability-nya rendah ya Bu, karena uji SLAM tadi. Tadi maksud saya workability-nya tinggi Bu, yang diperlukan. Karena ada proses ini melewati 3D printing itu Bu. Terus kalau sudah melewati 3D printing, workability-nya tinggi, keluarnya ambiar dong. Kalau bagaikan tinta, tintanya blobor kamu. Itu bisa diatur Bu dengan ujung dari printernya Bu. Apa ya, nozzle ya Bu namanya Bu. Boleh nozzle. Iya, ada proses di mana nanti sudah disetting lah Bu, gitu Bu. Iya ya, apa settingnya? Jangan mikir yang sulit-sulit, jadi sederhana. Misalnya kan kamu di video Lab in Your Grass itu juga banyak tuh pengujian-pengujian material gitu kan. Terus kemudian dalam praktikum itu kan juga ada tuh. Tuh kan dalam praktikum juga ada. Dari situ-situ aja sih, saya nanyanya nggak di luar. Semua pertanyaan saya nggak ada yang di luar dari materi ngajar, nggak ada. Jadi saya minta suggestion kamu dan semua jawabannya sudah ada. Ayo Nanda, ayo. Berarti ujinya uji yang bisa ada uji printability Bu. Itu kemampuan material untuk dipompa keluar dari nozzle-nya Bu, gitu. Sebelum saya masukkan ke mesinnya, uji apa yang harus saya lakukan? Sebelum itu kan udah ngeri-ngeri ya, itu kan apa pumpability, terus kemudian printability itu udah ngeri itu. Ini enggak sih, saya mau nguji aja nih campuran saya yang sekian semen sekian air itu bisa di print apa enggak, itu saya lakukan uji apa. Sebetulnya itu aja sih pertanyaan saya, Nanda. Oh, uji konsistensi normal Bu, untuk mengetahui campuran air yang pas Bu. Terus kemudian lalu ada uji setting time untuk mengetahui waktu ikat dari bahannya, dari bahan bindernya Bu. Terus Lalu uji workability Bu, bisa lewat uji SLAM Bu. Nah, SLAM-nya harus tinggi apa rendah nih akhirnya kesimpulannya? Tinggi Bu. Harus tinggi ya, soalnya kan ini ditunggu sama IVAL kan, rekomendasi dari kamu. Iya Bu, tinggi Bu. Oh, oke. Ya, oke, let's go to IVAL. Pertanyaannya Nanda sudah diterima. Silahkan, Val. Sudah dikasih tahu tuh. Itu saya mau nambahin juga pakai, itu juga waktu di printnya itu setting time juga perlu dilihat, karena kan ini kan menumpuk ya, maksudnya semakin tinggi, jadi harus tahu kapan beton-beton yang bawahnya itu udah kering atau jadi jangan sampai ntar basah, ntar masih basah semua tapi udah ditumpuk, ntar malah kan jadi ada beban di atasnya kan jadi gampang hancur gitu Bu, nggak kuat. Terus bisa juga ada shape retention, itu pakai shape retention factor Bu. Ngapain itu shape retention, diapain? Nggak ngerti juga saya, apa tuh?
itu diuji buat kekuatannya gitu sih, Bu. Nah ya gimana caranya ngujinya? Malah belum saya ajarin tuh. Self retention. Gimana tuh? Atau udah dikasih tahu sama Ferdi mungkin. Nih jelasin deh kalau memang udah ngerti. Silakan, apa itu SRF? Saya nggak terlalu ngerti, cuma itu material ekstrusi dapat buat mempertahanin bentuk sesuai diameter nozzle-nya itu, Bu. Terus udah gitu, jadi sehingga buildability-nya bagus. Ya, Oke. Ya wes, oke. Ival, saya terima jawabannya. Nah, terima untuk kasih, Bu. the rest ya, you can stay or you can leave. Oke. Yang sudah boleh leave, yang lain boleh stay, karena di sini akan jawaban secara umum akan kita lihat menentukan nilai jawaban satu dan lainnya akan mempengaruhi nilai yang lainnya ya. Karena yang saya ambil adalah standar kelas. Oke, we have Huwaiza. Are you here? Hadir, Bu. Ya, oke. Panggilanmu apa sih? Waiza, Bu, Waiza. Oh, Aiza, oke. Kita tanya Za. Ini sudah pernah saya tanyakan di dalam kuis ya, tentang sebetulnya urutan pelaksanaan repair dan retrofit di lapangan. Kita menemukan permasalahan. Terus ada orang nih, Pak, bangunan saya pokoknya aneh aja. Anehnya kenapa? Aneh aja, pokoknya saya marah sekali. Jadi begini, jadi begini, jadi begini. Tolong pokoknya dibenerin lagi, dibagusin lagi. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Silakan, Za. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ini untuk yang urutan pelaksanaan ya, Bu? Seperti itu. Boleh. Jadi saya punya bangunan jadi jelek gitu loh. Terus saya jengkel banget, terus saya datang ke kamu. Saya mau dibagusin bangunan saya. Silakan. Baik, Bu. Mungkin untuk yang pertama itu kita bisa ini nentuin dulu, Bu, jenis kerusakan yang terjadi pada betonnya itu ada apa aja, Bu. Kayak analisis apakah ini retak plastik atau honeycomb ataupun yang lainnya. Lalu setelah itu kita lakukan persiapan terhadap yang tadi sudah kita analisis, Bu. Tadi kan misalnya kita sudah dapatkan kerusakannya tentang apa. Nah, habis itu kita lakukan pembersihan atau pembuangan terhadap beton yang rusak. Nah, habis dibuang, kita lakukan pembersihan dari beton mungkin bisa dengan semprotan angin ataupun semacamnya. Nah, selanjutnya separah apa dari jenis kerusakan yang tadi kita sudah temukan di awal. Lalu kita buat material perbaikannya, Bu, seperti itu, dan juga kita cor ke daerah dari beton itu, Bu, daerah yang rusak itu, Bu. Nah, saat kita cor itu kita harus memperhatikan juga mengenai selamnya, Bu, seperti itu, sehingga nantinya material coran itu yang kita tambahkan itu tidak mengalami segregasi seperti itu. Nah, setelah itu jangan lupa di akhirnya kita lakukan curing, Bu, terhadap betonnya. Seperti itu. Tuh, kamu kalau misalnya perbaikannya atau kerusakannya karena kebakaran gimana? Pakai semprot, pakai apa segala rupa, padahal kerusakannya kebakaran. Berarti ada satu yang miss. Kan kerusakan belum tahu nih kerusakannya karena apa kan. Kerusakannya bisa secara umum gitu. Tahu-tahu udah pengen diretrofit aja, pengen langsung dicor aja gitu. Nah ini kan ada yang miss gitu. Hati-hati, ini berkaitan dengan uang miliaran kan. Baik, mungkin kalau untuk kebakaran itu kan nanti akan berpengaruh ke
kita cek dulu Bu, seberapa parah Bu kebakarannya Bu, seperti itu. Karena kan terkadang ada yang kebakaran sangat parah sehingga nantinya harus dilakukan konstruksi ulang dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk yang cuman nggak terlalu parah seperti itu, mungkin dari metodenya tadi kita lakukan sebentar Bu. Kalau kebakaran itu kan gini Bu, kan saya kan kebakaran Bu. Kita harus cek dulu dari kebakaran itu apakah kuat tekannya tetap masih bisa melayani beban yang seperti sebelumnya, seperti itu. Nah, itu kita uji dulu Bu. Mungkin bisa dengan pengujian drilling, core drilling seperti itu Bu. Kita uji seperti itu dulu. Oke, terima kasih Faizah. Ya, terima kasih Bu. Yang lain bisa stay atau bisa menunggu karena ini nanti topik-topik yang ditanyakan ini terbuka untuk jadi topik TA di masa depan ya, atau topik PKM di masa depan. Ini saya minta break sebentar. Saya punya ada mahasiswa dari Yaman di sini datang sebentar. Mungkin kita break sekitar 10 menitan, oke ya. Sambil saya akan meluncurkan topik yang belum ditanya, silakan untuk mengulang-ulang atau ini kembali, refresh kembali. Saya punya topik tentang beton hijau, seperti yang di dalam kuis yang saya tanyakan. Terus kemudian masih tentang repair, karena dampak durability ya. Saya belum bertanya tentang durability. Terus kemudian tentang beton hijau, tentang durability. Terus kemudian sebetulnya kita juga masih punya pertanyaan tentang biokangkrit ya. Biokangkrit ada 2, ada untuk yang untuk prepare crack, ada yang untuk mengurangi jumlah semen. I'll be back ya. Jadi untuk yang rest silahkan 10 menit dari sekarang.
Kita mulai lagi. Oke, lanjut. Ada Burhan. Ada Bu. Oke, Burhan. Ready ya? Pertanyaannya ke Burhan adalah, pada waktu kita memutuskan untuk menggunakan beton hijau yang inovatif untuk yang benar-benar kita itu khawatir kalau pajak karbonnya itu tinggi pada kita, karena sekarang mau diterapkan pajak karbon oleh pemerintah ya. Pemerintah menerapkan pajak karbon, artinya kalau bisa sih semua industri itu menghasilkan kontribusi CO2 sekecil-kecilnya. Nah, jadi akan dihitung CO2 itu per kilogram itu dikenai pajak berapa kalau industri kita menerapkan material yang atau